Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sepia Juni Jayatri kelas 12 MIPA 1. Saya ingin mempresentasikan mengenai merancang beberapa pola rangkaian keterampilan senam lantai. Sebelum menjelaskan ke inti materi, sebelumnya senam lantai itu merupakan gerakan yang dilakukan di atas lantai atau di atas lapangan dengan memanfaatkan matras sebagai alasnya. Beberapa pola rangkaian senam lantai itu diantaranya yang pertama ada guling depan. Guling depan adalah suatu gerakan senam lantai yang dilakukan dengan menggulingkan badan ke depan secara terus-menerus. Beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika melakukan gerakan guling depan. Yang pertama, tumpuan kurang kuat. Ketika berguling, tubuh bertumpu pada kedua tangan. Apabila kedua tangan atau salah satunya kurang kuat, maka keseimbangan tubuh akan kurang sempurna. Yang kedua, tubuh kurang seimbang. Keseimbangan itu diperoleh apabila tumpuan tangannya itu kuat. Jadi apabila tumpuannya kurang kuat, maka keseimbangan pun kurang sempurna. Yang ketiga ada kaki kurang menolak. Fungsi tolakan di sini untuk memberikan gaya dorong ke depan. Lalu selanjutnya ada guling belakang. Guling belakang adalah suatu gerakan atau bentuk latihan gerakan dengan menggerakkan tubuh untuk berguling ke belakang. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika melakukan gerakan guling belakang. Yang pertama, tumpuan tangan kurang kuat. Seperti guling depan, guling belakang pun membutuhkan tumpuan tangan yang kuat. Jadi sebenarnya tumpuan itu adalah dasarnya dasar dalam melakukan beberapa pola rangkaian senam lantai. Yang kedua, kedua tangan tidak menolak. Salah satu fungsi tumpuan pada tangan adalah untuk menolakkan tubuh ke belakang. Oleh karena itu dibutuhkan kekuatan tangan yang kuat. Posisi tubuh ketika berguling yang kurang tepat membuat tangan sulit untuk menolak. Yang ketiga, posisi tumpuan tangan kurang tepat. Posisi yang tepat itu tidak melebar. Jadi apabila melebar itu akan membuat tumpuan menyebabkan tangan kesulitan untuk menolak. Yang keempat, kedua kaki tidak melecut. Melecut itu berfungsi untuk memberikan gaya dorong badan untuk ke belakang. Lalu selanjutnya ada gunting lenting. Gunting lenting adalah gerakan melentingkan badan ke depan atas dengan melemparkan kedua kaki dan memberikan tolakan pada kedua tangan. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika melakukan gerakan gunting lenting. Yang pertama, tumpuan kedua tangan. Gunting lenting dilakukan dengan start berdiri. Lalu meletakkan kedua tangan di samping badan. Tangan itu berfungsi sebagai tumpuan. Nah, yang kedua ada lecutan kedua kaki. Lecutan kedua kaki itu kaki dilecutkan ke atas seperti pada gambar. Seperti itu. Yang ketiga ada posisi badan yang benar. Posisi badan yang benar, jadi gunting lenting ini tidak hanya diperlukan sebuah kekuatan dalam tumpuan, namun diperlukan juga sebuah kelenturan tubuh dalam mengikuti arah lecutan kaki untuk melakukan gunting lenting yang sempurna. Berikutnya ada kayang. Kayang merupakan gerakan senam lantai dengan posisi kedua kaki dan tangan menumpu pada matras dengan posisi terbalik seperti pada gambar. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika melakukan gerakan kayang. Yang pertama, kelenturan tubuh. Komponen kelenturan tubuh dan kekuatan sangat berperan dalam
sikap kayang yang sempurna. Yang kedua, kekuatan tangan dan kaki. Kekuatan tangan dan kaki sangat menentukan kesuksesan seseorang melakukan kayang, karena tangan dan kaki ini menumpu pada matras, menumpu badan. Jadi apabila kurang kuat, maka tubuh tidak akan keangkat. Selanjutnya ada sikap lilin. Gerakan senam lantai yang satu ini disebut sikap lilin karena gerakannya yang mirip lilin. Sikap lilin adalah sikap yang diawali dengan tubuh terlentang, kaki dirapatkan dan digerakkan ke atas, lalu kedua tangan menompang tubuh di pinggang, sementara pundak tetap berada di matras. Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika melakukan gerakan kayang. Yang pertama, tumpuan tangan. Tumpuan tangan ini sangat penting untuk menompang seluruh tubuh. Jadi, tangan ini berfungsi untuk sebagai tumpuan. Yang kedua, ada kekuatan perut. Kekuatan perut ini juga sangat berperan dalam seseorang melakukan sikap lilin, karena dengan perut yang kuat, dengan kekuatan perut dapat menahan sikap lilin dengan jangka waktu yang lama. Selanjutnya ada merancang keterampilan gerak senam lantai. Merancang keterampilan gerak senam lantai diantaranya ada merancang keterampilan gerak loncat harimau. Loncat harimau merupakan gerakan melompat yang menyerupai harimau, hampir mirip dengan guling depan. Perbedaannya hanya pada awalan dan gerakan meloncat. Gerakannya bisa dilihat pada gambar seperti ini, seperti harimau yang meloncat. Kedua, ada merancang keterampilan gerak lompat jongkok. Gerakan lompat jongkok merupakan gerakan melompat melewati rintangan berupa peti lompat. Kedua tangan ditentangkan dan kedua lutut ditekuk, ditarik ke dada. Jadi kalau dilihat pada gambar, di sini ada peti yang disebut peti lompat. Jadi gerakannya melompat melewati rintangan. Kedua tangan ditentangkan dan kedua lutut ditekuk seperti gambar yang ini. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.